Selamat datang di Carl Jung dalam bahasa Indonesia. Inilah tempat di mana kita menggali pemikiran dan warisan Carl Jung melalui kekayaan bahasa ini. Menyelamlah ke dalam psikologi mendalamnya dan temukan bagaimana konsep-konsepnya dapat mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Mari bersama menapaki perjalanan menuju pemahaman diri dan perluasan kesadaran. Pastikan untuk berlangganan saluran ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan satupun episode. Bergabunglah dengan komunitas penjelajah Jungian kami dan perluas pemahamanmu tentang jiwa manusia bersama Carl Jung dalam bahasa Indonesia. Ada suara di dalam dirimu yang sebenarnya bukan milikmu, namun telah kamu anggap sebagai bagian dari kesadaranmu. Suara itu tidak berteriak, tapi menetapkan arah. Ia muncul saat kamu menatap cermin dan merasa ada yang tidak sesuai. Ia hadir ketika kamu meraih sesuatu, namun tetap merasa belum cukup. Ketika mencintai, namun tak mampu sepenuhnya menyerahkan diri. Saat ragu muncul tanpa tahu asal ketakutan itu. Suara yang terasa seperti milikmu itu sebenarnya bergema dari seseorang lainnya. Ini bukan tentang suara secara harfiah. Ini adalah jejak emosional yang tertanam jauh sebelum kamu menyadari dirimu sebagai individu. Ini adalah rekaman diam dari kehadiran atau ketidakhadirannya, dari caranya berbicara, memandang, mencintai, atau ketidakmampuannya mencintai. Bayangan itu tertanam dalam duniamu yang terdalam, seperti luka yang tak terlihat. Tak penting apakah ia hadir sebagai pelindung, sosok yang jauh, keras, atau membingungkan. Yang menentukan bukanlah dirinya, melainkan apa yang kamu bangun berdasarkan sosoknya. Apa yang ditangkap oleh pikiran kanak-kanakmu, apa yang kamu yakini harus kamu lakukan agar layak mendapatkan pengakuannya, rasa hormatnya, atau kedekatannya. Dan yang paling membingungkan, kamu tak mengingat bagaimana semua itu terbentuk. Kamu tak tahu kapan mulai menyesuaikan diri dengan bayangannya. Tanpa disadari, setiap kali kamu membandingkan diri, menuntut kesempurnaan, atau menahan air mata, kamu sedang mengikuti pola yang bukan buatanmu. Ini bukan soal menyalahkan atau mengagungkan. Ini tentang menyadari beban psikologis dari sosok yang, di masa kecilmu, mewakili seluruh dunia. Kini, bayangannya masih memengaruhi cara kamu mencintai, memilih, dan menjalani hidup. Bukan kehadirannya yang jadi pokok persoalan, melainkan makna yang kamu lekatkan padanya. Pola tak kasat mata itu masih menentukan cara kamu menilai dirimu sendiri. Dan yang paling mengusik, ukuran yang kamu gunakan itu sudah rusak. Kamu tak tahu seberapa banyak pilihanmu didorong oleh keinginan tersembunyi untuk menyenangkan pandangan yang mungkin tak pernah benar-benar bisa melihatmu. Mungkin kamu juga tak sadar, seberapa besar tuntutan terhadap dirimu sendiri berasal dari kerinduan masa kecil untuk merasa cukup bagi sosok yang kamu takutkan atau kagumi. Dan jika sebenarnya yang mengendalikan hidupmu bukanlah dirinya yang nyata, melainkan bayangan mental yang kamu bentuk, sosok batin yang menyimpan luka-luka lama. Penghakim dalam diri, citra yang kamu agungkan, mungkin telah menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan emosionalmu. Banyak orang menjalani hidup dalam upaya tak sadar untuk mendapatkan pengakuan dari sosok ayah batin yang tak pernah puas. Ada juga yang mencoba melarikan diri, namun akhirnya meniru jejak yang sama. Proses ini dalam. Bukan untuk menghancurkan sosok itu, tapi untuk memahami sejauh mana ia membentuk pengalamanmu. Selama kamu terus menyalahkannya, kamu tetap terikat. Selama kamu menaruhnya di tempat tinggi, kamu pun terbelenggu. Hanya dengan menembus mitos, rasa sakit, dan kesetiaan yang membutakan, kamu bisa mulai memperbaiki bagian dirimu yang terbelah. Ini bukan proses yang nyaman. Ini adalah perjalanan ke dasar jiwa. Melihat sosok ayah bukan sebagai orang, tetapi sebagai simbol. Ketika kamu kecil, dia adalah duniamu. Dan kini, bayangannya masih meresapi segalanya, hubunganmu, persepsimu, ketakutanmu, keputusanmu. Pernahkah kamu bertanya mengapa kamu sering menggagalkan dirimu sendiri tepat sebelum mencapai sesuatu yang penting? Atau mengapa kamu tertarik pada orang-orang yang secara emosional tak tersedia,
Seolah mengulang jarak itu adalah kebutuhan? Mengapa kamu merasa bersalah ketika menetapkan batas, seakan kamu harus membenarkan hakmu untuk ada? Jawabannya tidak ada di masa kini, tapi tertanam di masa kecilmu. Di anak kecil yang merasa bertanggung jawab atas rasa sakit di rumah. Yang percaya bahwa jika ia cukup sempurna, mungkin ayah akan tersenyum, akan tinggal, berhenti berteriak, atau memeluknya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, anak itu masih ada di sana. Ia tak terlihat, tapi mengendalikan hidupmu dari ruang batin yang kamu tutup rapat. Kompleks ayah bukan sekadar konsep, itu adalah penjara yang tak kamu sadari. Tapi disinilah misteri terbesar muncul, kamu tidak ditakdirkan untuk mengulang pola yang sama. Tidak ada belenggu yang tidak bisa dilepas. Tapi itu hanya mungkin jika kamu berhenti mencari di luar. Jika kamu mulai mempertanyakan Tuhan emosional yang kamu bangun dalam pikiran. Penyembuhan tidak dimulai dari memaafkan ayahmu, tapi dari memaafkan dirimu sendiri, karena telah mengabaikan siapa dirimu sebenarnya. Karena telah menyesuaikan diri begitu rupa demi mendapat penerimaan. Proses ini tidak nyaman. Ia menuntut keberanian. Menuntut untuk berhenti menyalahkan, berhenti menanti pengakuan, dan berhenti mengejar validasi yang tak akan datang seperti yang kamu harapkan. Kebebasan emosional sejati muncul ketika kamu berhenti berharap bahwa sosok itu akan menjadi sosok yang kamu butuhkan. Dan mulai menjadi dewasa bagi anak kecil dalam dirimu yang masih menanti. Ini bukan pilihan yang ringan. Ini tentang menghadapi bayangan itu dan menyadari bahwa luka yang kamu bawa bukan berasal darimu, tapi kini menjadi tanggung jawabmu. Disinilah jalannya menjadi lebih gelap. Menyadari bayangan ayah dalam dirimu tak cukup. Kamu harus berhadapan dengan apa yang diwariskan kepadamu. Bukan hanya kata-kata atau kebiasaan. Tapi juga diam. Cara ia menahan perasaannya. Cara ia menghindari konflik atau meluapkannya dengan kemarahan. Rasa malu yang tak pernah ia akui. Dan sekarang kamu, tanpa sadar, mengulang semua itu. Bukan karena kamu ingin, tapi karena sudah tertanam dalam caramu hidup. Sosok ayah bukan sekadar arketipe. Ia adalah saluran transmisi emosional. Lewat dirinya, ketakutan diwariskan sebagai kekuatan, pengendalian sebagai perlindungan, dan ketiadaan sebagai wibawa. Dan kamu, meski tak sadar, adalah wadah dari semuanya. Kamu bukan hanya anak dari satu pria. Kamu adalah anak dari sejarahnya, dari luka-lukanya, dari nenek moyangnya yang belum sembuh. Jika tak diubah, siklus itu terus berjalan. Kamu menyalurkannya ke pasanganmu, anak-anakmu, keputusanmu. Kamu menjadi gema dari apa yang tak ia selesaikan. Dan ada sesuatu yang lebih halus, lebih meresahkan, identifikasi. Perasaan bahwa jika kamu terlalu jauh dari dirinya, kamu mengkhianatinya. Rasa bersalah yang muncul saat kamu berpikir berbeda, memilih arah lain, atau mencoba memutus pola itu. Seolah-olah mengikuti jejaknya, bahkan yang menyakitimu, adalah satu-satunya cara menunjukkan kasih. Di titik inilah muncul salah satu konflik paling mendalam, konflik identitas. Saat seseorang mulai menyembuhkan luka, merenung dan mengambil jarak emosional dari sosok yang membentuknya, muncul perasaan kuat seolah sedang mengkhianati sesuatu yang sagrado. Namun, ini bukanlah pengkhianatan, melainkan proses perkembangan. Dan bertumbuh itu menyakitkan karena berarti melepaskan citra ayah secara simbolis dari dalam diri, bukan sebagai individu, melainkan sebagai lambang, sebagai pola mental, sebagai suara yang menghakimi setiap kali seseorang menyimpang dari jalur yang dibentuk sejak lama. Melepaskan figur itu bukanlah bentuk kekerasan, melainkan pembebasan. Artinya, berhenti mencari persetujuan untuk bisa merasa layak hidup. Namun, bahkan ketika pengaruh itu terasa sudah hilang, ia sering kembali muncul dalam bentuk lain, dalam standar yang tidak realistis, dalam dorongan untuk terus membuktikan nilai diri, dalam cara yang kejam saat menghakimi kesalahan sendiri. Suara kritis itu tidak muncul begitu saja,
Ia tumbuh dari setiap pandangan, komentar, atau diamnya penolakan, baik nyata maupun imajinatif. Ia diperkuat oleh setiap saat ketika seseorang mengharapkan pengakuan yang tak pernah datang. Kini suara itu hidup di dalam, dan masalahnya, suara itu dipercayai. Yang membuatnya semakin rumit adalah bahwa sosok tersebut seringkali bukan cerminan dari orang sebenarnya, melainkan bayangan mental yang diciptakan sejak kecil. Seseorang hidup mengikuti naskah batin, yang ditulis demi bertahan secara emosional, di mana diri sendiri selalu kurang, dan sosok tersebut menjadi standar yang tak tergapai. Naskah ini terbawa ke dalam relasi, pekerjaan, dan cara seseorang menilai dirinya. Ada kenyataan yang pahit namun membebaskan. Selama pencarian akan pengakuan dari figur itu terus berlanjut, bahkan setelah ia tiada, kebebasan sejati tidak akan ditemukan. Yang dicari bukanlah persetujuannya, melainkan penyembuhan dari luka yang tak akan sembuh hanya dengan pujian. Luka itu mulai pulih ketika seseorang menoleh ke dalam dan memeluk anak batin yang terluka itu, meyakinkannya bahwa ia tidak perlu lagi membuktikan diri, tidak perlu sempurna, bahwa ia tidak lagi sendirian. Disinilah banyak orang tersandung, karena proses ini menuntut kedewasaan emosional yang dalam. Bukan sekadar mandiri secara lahiriah, tetapi benar-benar menjadi figur pengasuh bagi diri sendiri. Belajar menopang diri, menyemangati diri bahkan ketika gagal, berhenti menuntut hal mustahil hanya demi merasa berharga. Disitulah pertumbuhan sejati dimulai. Di sana penyembuhan menemukan jalannya. Namun, rasa sakit itu tidak benar-benar lenyap. Ia hanya berubah bentuk. Ia berhenti menjadi kekosongan yang menyedot, dan mulai menjadi akar yang kuat. Akar yang menopang dari kenyataan. Dan dari sana muncul pemahaman baru. Seseorang tidak lagi mendefinisikan dirinya dari apa yang kurang, melainkan dari apa yang berhasil dibangun dari kekurangan itu. Banyak orang menghindari titik ini. Mereka sibuk, membius diri, atau terus-menerus mencari alasan. Namun selama bagian terdalam itu tidak dihadapi, hidup akan terus dijalani dari luka. Akan selalu ada perasaan harus menjadi lebih, memiliki lebih, disukai lebih. Tapi takkan pernah cukup, karena lubang itu tidak bisa diisi dari luar. Apa yang paling ditakuti dalam sosok ayah mungkin justru hidup dalam diri sendiri. Sifatnya yang dingin, lemah, atau keras, semua itu mungkin juga bagian dari diri kita. Dan karena itulah sulit untuk memaafkannya. Memaafkan berarti menerima bahwa diri sendiri pun mampu melakukan hal yang sama. Tapi disitulah terletak kesempatan. Ketika seseorang menerima bahwa ia memiliki sisi yang paling menyakitkan dari ayahnya, maka ia mulai memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Ia berhenti mengulang pola tanpa sadar. Ia menyadarinya, menamainya, dan dengan begitu, pengaruhnya melemah. Bayangan ayah itu tidak lenyap, tapi ia kehilangan kendali ketika dipahami. Ketika tidak lagi ditolak, melainkan dihadapi dan ditanya, "Apa yang ingin kau ajarkan padaku?" Karena sesungguhnya bayangan itu hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan luka yang belum sembuh. Ia datang untuk membawa seseorang kembali kepada dirinya. Dan di titik ini ada dua jalan. Terus mencari sosok ayah di luar diri yang memberi pengakuan, atau menjadi pribadi yang memberi pengakuan itu sendiri, setiap kali gagal, ketika memilih belajar daripada menghukum diri. Ketika bisa merasakan tanpa menyalahkan diri. Ketika keberanian untuk menjadi otentik lebih besar dari rasa takut. Tak perlu menunggu perubahan dari sosok ayah, tak perlu memahami semua kisah hidupnya. Yang perlu dilakukan adalah bertanggung jawab atas kisah hidup sendiri, karena ada bagian dari diri yang menunggu untuk dibebaskan, bagian yang tidak dikurung masa lalu, tidak dibentuk oleh pola lama. Ia hidup di sini dan sekarang, dan hanya bisa dijumpai ketika kebutuhan akan izin dari luar sudah dilepaskan. Jika masih ada bagian dalam diri yang merasa tidak cukup, juga ada bagian dewasa yang mampu menjaganya. Bagian yang bisa mendengarkan, mengajarkan, dan menunjukkan bahwa ia tidak perlu lagi mencari bayangan yang retak. Itu adalah dirimu, bukan ayahmu, bukan warisannya,
bukan bayangannya. Dirimu. Jika kamu bisa merasakannya, itu karena beban warisan itu telah kamu tanggung, lukanya telah kamu rasakan, dan polanya sudah kamu jalani. Tapi kamu juga tahu bahwa tak bisa terus hidup seperti ini. Saatnya menulis ulang naskah, bukan untuk balas dendam atau pembangkangan, melainkan untuk membebaskan diri. Karena perubahan sejati bukanlah melawan sosok ayah, tapi melawan keyakinan lama yang menyatakan bahwa cinta harus diperoleh dengan patuh pada bayangannya. Keyakinan itu sudah tidak lagi dibutuhkan. Ketika dilepaskan, akan terasa guncangan di dalam. Dan dalam keheningan retak itu, muncul tantangan terbesar, apa yang datang setelahnya. Karena melepaskan bayangan ayah bukanlah akhir, tapi awal dari kekosongan. Ruang baru yang sunyi, tanpa petunjuk, tanpa pola, tanpa suara luar yang memberi arahan. Dan kesunyian itu menakutkan. Terbiasa hidup dalam pola, bahkan jika menyakitkan, memberikan arah. Tapi kini, tanpa figur itu sebagai penunjuk jalan, muncul pertanyaan penting. Siapa kamu tanpa bayangan itu? Apa yang dilakukan ketika tidak ada lagi cermin untuk ditiru? Disinilah pekerjaan sejati dimulai. Ketika sosok ayah yang diagungkan dalam benak dihancurkan, bukan hanya ilusi yang runtuh, tetapi juga lahir tanggung jawab penuh atas kehidupan sendiri. Meskipun tampak seperti sebuah pencapaian, kebebasan yang terlihat itu juga menimbulkan rasa takut yang mendalam. Kita tidak dilahirkan sudah siap untuk sepenuhnya menguasainya. Kebebasan emosional bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan harus diperjuangkan, dan seringkali dengan harga yang mahal. Kebebasan ini didapat melalui pengorbanan, kehilangan, dan rasa sakit. Saat berhenti mencari pengakuan dari luar diri, kamu mulai menyadari betapa dalamnya ketergantunganmu, bukan hanya pada sosok ayah, tetapi juga pada semua yang diwakilinya. Tatanan, aturan, otoritas, makna. Kemudian muncul pertanyaan yang membingungkan. Jika aku tak perlu meniru dia lagi, siapa yang ingin aku jadikan panutan sekarang? Jawabannya belum ada, ia terbentuk perlahan-lahan, bukan melalui gagasan-gagasan, tapi lewat pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Keputusan-keputusan yang dulu terlewatkan, kini menjadi milikmu sepenuhnya. Mulai dari cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, hingga bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, dari bagaimana kamu mengelola kemarahanmu, sampai bagaimana kamu membiarkan dirimu menangis. Semua berubah, karena kini kamu tidak bertindak dari luka, tapi dari kesadaran. Disinilah muncul hal lain yang sering terabaikan, kesulitan membangun maskulinitas atau feminitasmu sendiri, tergantung siapa dirimu, tanpa sosok ayah sebagai cetakan. Karena suka atau tidak, pandanganmu tentang dunia, cinta, kesuksesan, dan penderitaan dipengaruhi oleh cara dia mengalaminya, oleh sikapnya, oleh bagaimana dia memperlakukan ibumu, kamu, dan dirinya sendiri. Hal itu tertanam dalam dirimu sebagai naskah tak terucapkan. Tapi bagaimana jika naskah itu rusak? Bagaimana jika naskah itu menyakitimu setiap kali kamu mengulanginya? Ada sesuatu yang hampir tak pernah dibicarakan. Luka dengan ayah sering menjadi kompas yang rusak, yang menuntunmu ke arah yang tidak kamu inginkan, tapi kamu tetap terpaku padanya karena itu satu-satunya yang kamu kenal. Cara kamu mencintai seringkali adalah salinan yang terdistorsi dari apa yang kamu saksikan di rumah. Cara kamu menghadapi kegagalan adalah perpanjangan dari bagaimana dia menanggapi kekalahannya. Karena itu, ketika kamu melihat dirimu berperilaku dengan cara yang kamu benci, kamu takut. Kamu kira kamu berbeda, tapi pola itu tetap ada. Disinilah proses menjadi sangat manusiawi, karena kamu menyadari bahwa walaupun kamu berniat berubah, tubuh, pikiran, dan perasaanmu masih beroperasi berdasarkan pemrograman lama itu. Memutusnya bukan soal kemauan, melainkan tentang kehadiran, kesadaran, memeriksa setiap respons otomatismu, terus bertanya, apakah yang kulakukan ini berasal dari kebenaranku atau dari apa yang tanpa sadar aku pelajari? Dan di sini, tubuh menjadi hal yang sangat penting. Ya, tubuh.
Karena sejarah emosionalmu dengan ayah bukan hanya tersimpan dalam ingatan, tapi juga dalam sistem sarafmu, dalam ketegangan di leher, dalam cara kamu menahan tangisan, dalam simpul di perut saat seseorang menghakimimu, dalam kekakuan saat kamu mencoba mengendalikan segalanya. Ini bukan hanya psikologis, tapi fisik. Kamu tidak bisa hanya memikirkan jalan keluarnya, kamu harus mengalaminya. Melepaskan apa yang tubuhmu simpan selama bertahun-tahun. Karena seringkali apa yang tidak kamu ungkapkan waktu kecil, masih kamu pendam saat dewasa, dan tubuh mengingatnya. Apakah kamu sadar sekarang betapa dalamnya perjalanan ini? Ini bukan sekadar ceramah motivasi, bukan sekadar melepaskan dan selesai. Ini adalah proses menulis ulang diri, kerja emosional yang lebih mirip dengan pembongkaran dan pembangunan ulang total daripada refleksi sederhana. Karena kamu harus belajar hidup dari suara yang lain, suara yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Suara itu tidak berteriak, tapi berbisik, lembut, baru, dan awalnya kamu sulit mempercayainya karena terbiasa dengan kerasnya, penghakiman, dan tuntutan. Namun kelembutan itu milikmu sepenuhnya. Hanya saja kamu menyembunyikannya untuk bertahan di lingkungan di mana kelembutan dianggap kelemahan dan cinta diberikan dengan syarat. Saat melewati semua ini, kamu menyadari fenomena lain yang keras. Cara kamu mengulangi kepada orang lain apa yang pernah mereka lakukan padamu. Saat kamu merasa tidak didengar, kamu membalas dengan sikap acuh tak acuh yang sama seperti yang pernah dia tunjukkan padamu. Ketika seseorang menjauh, kamu merasakan rasa ditinggalkan yang sama, tapi kali ini kamu mengekspresikannya dengan kemarahan. Saat seseorang tidak mengakui keberadaanmu, kamu merasakan itu sebagai pengkhianatan, karena luka itu belum sembuh. Apakah kamu melihatnya sekarang? Ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang kamu yang mengulang luka itu sebagai satu-satunya cara hidup yang kamu tahu. Dan di sini, tepat di sini, kamu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan orang lain padamu. Memutus siklus itu, bukan dengan mengulanginya, tidak dengan mengingkarinya, tidak dengan membenarkannya, tapi dengan melihatnya secara jelas dan memilih untuk tidak mewariskan beban itu lagi, tidak pada anakmu, tidak pada pasanganmu, tidak pada dirimu sendiri. Kamu memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk menjadi tempat yang aman bagi dirimu sendiri, tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu tanpa perlu pengakuan dari luar, di mana kamu boleh gagal tanpa hancur, di mana kamu boleh menjadi manusia. Dan itulah yang sosok ayah arketipikal mungkin tak pernah ajarkan padamu, tapi kini kamu bisa membangunnya. Mungkin dia tak mampu menampung rasa sakitmu, tapi kamu bisa menampungnya. Mungkin dia tak pandai berbicara, tapi kamu bisa belajar mengungkapkan diri. Mungkin dia tak pernah benar-benar melihatmu, tapi kamu bisa belajar memandang dirimu sendiri. Dan di sana, dalam tindakan belas kasih radikal pada diri sendiri, sebuah kisah baru dimulai. Kisah yang tak lagi ditulis dengan luka masa lalu, tapi dengan kesadaran saat ini. Kisah di mana kamu tak perlu meniru siapapun, hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu berhenti merasa berperang dengan ayahmu, dengan masa lalumu, dengan dirimu sendiri. Bukan karena segalanya sudah sembuh, tapi karena kamu telah mengubah posisi batinmu. Dari sana, kamu mulai menjalani hidup yang sebenarnya, tanpa pengulangan, tanpa pelarian, tanpa hutang pada siapapun, bahkan pada dia. Terutama pada dia. Dan sekarang, ketika kamu sampai di sini, lihatlah dirimu. Mungkin kamu belum menyadarinya, tapi kamu sudah berbeda. Kamu telah melewati ambang pintu penipuan diri. Kamu telah melihat apa yang dulu tak ingin kamu lihat. Apakah kamu sudah mendengar apa yang selama ini kamu bungkam? Meski kini kamu merasakan sesak di dada, itu bukan tanda kelemahan, melainkan pertanda sesuatu yang dalam mulai terbangun. Ketakutan terbesarmu bukanlah sosok ayah, bukan penilaiannya, bahkan bukan ketidakhadirannya. Ketakutan sesungguhnya adalah menyadari bahwa kamu tak lagi membutuhkan sosok itu untuk mendefinisikan dirimu, bahwa kamu bisa melangkah sendiri, bahwa cerita hidupmu ada di tanganmu. Dan hal itu, meski memberi kekuatan, juga menimbulkan kecemasan. Karena jika kamu tak lagi hidup di bawah bayangannya, lalu siapa kamu sebenarnya? Hal paling mengejutkan dari semuanya adalah sesuatu yang jarang diceritakan.
yang hanya muncul ketika kamu siap untuk menerimanya. Ketika kamu berhenti mencari ayah di luar, ia mulai muncul dari dalam dirimu. Bukan sebagai gema masa lalu, melainkan sebagai energi baru, kekuatan yang tenang yang tidak menekan atau menuntut, yang tidak menyakiti. Hadir yang menopang tanpa memaksa, yang membimbing tanpa menghakimi, yang tidak bersaing atau mengukur nilai dirimu. Sosok itu, sang ayah batin, sama sekali berbeda dengan yang kamu warisi. Ia bukan terbuat dari harapan, ketakutan, atau kekosongan. Ia terbuat dari dirimu sendiri, dari kejernihanmu, kelembutanmu, kemarahan yang sudah terubah, kemampuanmu memilih tanpa belenggu. Ketika kamu mulai hidup dari sana, dunia pun berubah, hubungan-hubunganmu berubah, keputusanmu menjadi lebih bermakna, dan energimu tidak lagi berputar di masa lalu, melainkan membuka jalan baru. Kamu bukan sekadar pengulangan, tapi sebuah ciptaan baru. Namun ini bukan akhir, justru sekarang saatnya tantangan terbesar dimulai. Saatnya untuk mempraktikannya ketika seseorang menolakmu, ketika luka lama kembali terasa sakit, ketika suara penghakim dalam diri mulai terdengar. Di saat-saat itulah kamu akan tahu apakah kamu benar-benar mulai menjadi penopang emosional bagi dirimu sendiri. Kamu akan terjatuh, ragu, ingin mundur. Namun setiap kali kamu memilih merespons dari kesadaran, bukan dari luka, kamu telah memenangkan pertempuran tak terlihat, yang hanya kamu sendiri yang tahu telah kamu jalani. Dan itulah keberanian terbesar yang akan kamu lakukan dalam hidupmu. Banyak yang tidak sampai ke titik ini. Banyak yang memilih terus menyalahkan, mengidealkan, atau melarikan diri. Tapi kamu ada di sini. Dan itu berarti sesuatu dalam dirimu sudah tak mau lagi hidup dalam keterlelapannya, tak mau mengulang lagi, tak mau tunduk pada warisan emosional yang tak pernah kamu pilih. Perjalanan ini tidak berakhir di sini, ia hanya berubah bentuk. Kini dimulai babak baru, kisah hidupmu yang ditulis dengan tanganmu sendiri. Kebebasan emosionalmu tidak bergantung pada masa lalu, melainkan pada keputusan yang kamu ambil sekarang. Jika kata-kata ini menggugah sesuatu yang tersembunyi, menyentuh luka yang tak kamu sadari masih terbuka, itu tanda sesuatu mulai sejajar. Dengarkan apa yang muncul dalam keheningan, biarkan tubuhmu berbicara. Lakukan untuk dirimu apa yang tak pernah dilakukan orang lain, perlakukan dirimu sebagai hal paling berharga yang ada, karena memang begitu adanya. Ingatlah, bayangan akan menghilang ketika kamu melangkah dengan api menyala dari dalam dirimu. Namun ini baru permulaan. Perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam masih berlanjut. Klik video berikutnya untuk menyelami lebih jauh konsep-konsep Jungian. Berlanggananlah, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti langkah selanjutnya menuju pemahaman alam bawah sadar bersama Carl Jung dalam bahasa Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari melampaui batas kesadaran.